perkenalkan, saya Wulan Sulistiawati dan rekan saya Anindya Suci Ramadhani dan saya Risma Septiama Esti. Belajar bareng kita yuk tentang bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Selamat menyaksikan. Topik ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, hampir semua kegiatan ekonomi yang kita temui, mulai dari warung kecil di dekat rumah, koperasi di sekolah atau di kampus, sampai perusahaan besar yang produknya kita gunakan setiap hari. Semua itu adalah bentuk dari badan usaha. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja jenis badan usaha, bagaimana cara kerjanya, dan apa ciri khas dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Pengetahuan ini bukan hanya untuk tugas kuliah, tapi juga bermanfaat kalau suatu hari nanti kita ingin membangun usaha sendiri. Dalam perekonomian, badan usaha punya peranan yang sangat besar. Mereka menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, menyediakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, serta menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Tapi, meskipun sama-sama disebut badan usaha, setiap bentuk usaha memiliki struktur, aturan, dan tujuan yang berbeda. Ada usaha yang dijalankan oleh satu orang saja, ada yang dimiliki bersama-sama oleh beberapa orang dalam bentuk kerjasama, ada perusahaan besar yang modalnya berasal dari penjualan saham, hingga ada juga perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan dikelola negara. Semua bentuk tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu, memahami jenis-jenis badan usaha akan membantu kita mengetahui bentuk usaha mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, serta tujuan yang ingin dicapai. Dan untuk itulah, dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap dan sederhana tentang 5 badan usaha utama, yaitu perusahaan perseorangan, firma, perseorangan terbatas, perusahaan negara, dan koperasi. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh satu orang. Pemilik bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan usaha, mulai dari pengambilan keputusan, penyediaan modal, hingga penanggungan seluruh resiko dan keuntungan. Bentuk usaha ini umumnya tidak berbadan hukum, sehingga pemilik dan perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan. Ciri-ciri perusahaan perseorangan: dikelola dan dimiliki oleh satu orang, banyak yang tidak berbadan hukum, jumlahnya sangat banyak, namun kontribusinya terhadap produksi nasional relatif kecil. Pemilik memiliki kebebasan penuh dalam mengatur usahanya, modal relatif kecil dan sulit mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan, pengelolaan sederhana dan struktur organisasinya tidak kompleks, dan tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya jika perusahaan rugi, harta pribadi bisa ikut digunakan menutup kerugian. Selanjutnya, kelebihan perusahaan perseorangan. Pengambilan keputusan cepat karena semua keputusan diatur langsung oleh pemilik. Mudah didirikan, tidak membutuhkan persyaratan hukum yang rumit. Biaya operasional rendah karena struktur organisasinya sederhana. Kerahasiaan usaha terjaga karena semua informasi hanya diketahui pemilik. Fleksibel, pemilik bebas mengatur strategi usaha sesuai keinginan. Kekurangan perusahaan perseorangan. Tanggung jawab tidak terbatas, resiko pemilik sangat besar. Sulit mendapatkan modal tambahan, terutama dari bank atau investor. Keberlangsungan usaha tergantung pemilik. Jika pemilik sakit atau meninggal, usaha bisa berhenti. Kemampuan manajerial terbatas karena seluruh kegiatan dikerjakan satu orang. Skala usaha kecil sehingga sulit bersaing dengan perusahaan besar. Contoh perusahaan perseorangan: warung sembako milik perorangan, usaha laundry rumahan, bengkel motor kecil yang dikelola satu orang, toko kelontong, pedagang online shop individu, usaha catering rumahan, fotokopian atau percetakan kecil milik pribadi. Bentuk organisasi perusahaan selanjutnya adalah firma. Firma merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk menjalankan sebuah usaha dengan menggunakan nama bersama. Setiap anggota firma menyetor modal, berpartisipasi dalam pengelolaan, serta bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap seluruh kewajiban perusahaan, termasuk risiko keuangan. Dalam firma, kepercayaan antar anggota menjadi kunci utama karena semua keputusan dan aktivitas usaha dilakukan secara bersama. Ciri-ciri firma dimiliki oleh beberapa orang yang menjadi anggota firma. Modal dikumpulkan dari anggota melalui penyetoran modal bersama, dan setiap anggota bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan, termasuk risiko kerugian. Selanjutnya, akses mendapatkan pinjaman relatif lebih mudah dibanding perusahaan perseorangan.
Lalu, pengambilan keputusan lebih lambat karena harus melalui musyawarah antar anggota. Menggunakan nama bersama dalam kegiatan usaha. Keanggotaan berdasarkan kepercayaan dan perjanjian tertulis yang disebut dengan akta firma. Terakhir, tanggung jawab anggota bersifat tidak terbatas dan bersifat tanggung renteng. Next, kita akan membahas mengenai kelebihan firma. Modal lebih besar karena berasal dari beberapa anggota, akses pendanaan lebih mudah, terutama dari bank, karena struktur usaha lebih jelas. Pembagian tugas lebih efektif, anggota bisa membagi peran sesuai keahlian. Kemampuan manajerial lebih baik karena dijalankan oleh lebih dari satu orang. Yang terakhir, risiko dan beban usaha ditanggung bersama, tidak hanya oleh satu individu. Selanjutnya, kekurangan firma. Tanggung jawab anggota tidak terbatas, sehingga harta pribadi dapat dipakai untuk menutup utang firma. Rawan terjadi konflik internal, terutama jika terjadi perbedaan pandangan. Keputusan lebih lambat karena harus disepakati bersama. Keluar atau meninggalnya salah satu anggota bisa memengaruhi keberlangsungan usaha. Dan terakhir, kepercayaan sangat penting sehingga sulit jika hubungan antar anggota kurang harmonis. Lanjut, kita ke contoh dari firma. Yang pertama, ada firma hukum yang dimiliki oleh beberapa pengacara. Selanjutnya, firma akuntansi atau disebut juga konsultan pajak. Selanjutnya, firma arsitek atau konsultan desain. Lalu, usaha dagang yang dibangun oleh beberapa anggota keluarga dan memakai nama bersama. Terakhir, firma kontraktor kecil yang dikelola beberapa mitra. Bentuk organisasi perusahaan selanjutnya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah bentuk badan usaha yang terdiri dari pemisahan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan. Modal perseroan terbatas diperoleh dari penyetoran saham dan tanggung jawab pemilik terbatas pada jumlah modal yang disetorkan. PT merupakan badan hukum yang sah, sehingga perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemiliknya. PT banyak digunakan oleh perusahaan berskala menengah hingga besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri perseroan terbatas. Produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian nasional, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman dari bank maupun investor. Modal dapat berasal dari penjualan surat berharga seperti saham dan obligasi. Terdapat pemisahan antara pemilik dan pengelola. Memiliki status badan hukum sehingga perusahaan berdiri sebagai entitas sendiri. Kepemilikan perusahaan dapat berpindah melalui jual beli saham. Dikelola secara profesional dengan struktur organisasi yang lebih kompleks. Dan keberlangsungan perusahaan tidak bergantung pada satu individu. Selanjutnya, kelebihan dari perseroan terbatas, tanggung jawab terbatas, yang artinya pemegang saham hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disetor. Mudah mendapatkan modal melalui penjualan saham ataupun penerbitan obligasi. Akses pinjaman sangat luas karena kredibilitas perusahaan kuat. Keberlangsungan usaha stabil, tidak terpengaruh jika pemilik berubah. Pengelolaan profesional karena dijalankan oleh manajemen yang ahli. Potensi ekspansi usaha besar sesuai dengan pertumbuhan pasar. Selanjutnya, kekurangan perseroan terbatas. Proses pendirian lebih rumit, memerlukan akta notaris, legalitas, dan berbagai perizinan. Biaya operasional dan administrasi tinggi karena struktur organisasi kompleks. Pengambilan keputusan lebih lambat akibat banyaknya level manajemen dan tata kelola perusahaan. Pajak ganda dapat terjadi. Yang terakhir, pemilik tidak dapat mengendalikan perusahaan secara langsung karena operasional diserahkan kepada direksi. Selanjutnya, contoh dari perseroan terbatas. Ada PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Astra International Tbk, dan yang terakhir PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bentuk organisasi perusahaan yang selanjutnya yaitu perusahaan negara. Perusahaan negara adalah badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian
sebagian oleh pemerintah dan dibentuk untuk menyediakan barang atau jasa yang penting bagi kepentingan masyarakat. Meskipun pengelolaannya dilakukan secara profesional, mirip dengan perseroan terbatas, kepemilikannya ada pada negara, sehingga perusahaan negara berfungsi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan pelayanan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan negara. Pengelolaannya dilakukan secara profesional seperti perseroan terbatas. Modal dimiliki oleh negara, baik melalui APBN atau penyertaan modal negara. Pengurus atau manajemen perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Jenis usahanya biasanya bergerak pada sektor-sektor penting atau vital bagi masyarakat seperti energi, transportasi, kesehatan, atau telekomunikasi. Kadang bersaing secara langsung dengan perusahaan swasta di sektor tertentu. Memiliki fungsi ganda yaitu mencari keuntungan sekaligus memberikan pelayanan publik, termasuk dalam kategori BUMN seperti Penjan, Perum, dan Persero. Meskipun struktur modern lebih banyak menggunakan bentuk Persero dan Perum. Selanjutnya, kelebihan perusahaan negara. Menjamin penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air, transportasi, dan telekomunikasi. Mendukung stabilitas ekonomi nasional karena bergerak di sektor strategis. Tidak mudah bangkrut karena mendapatkan dukungan pemerintah. Dapat membuka lapangan kerja yang luas untuk masyarakat. Pendapatan perusahaan dapat menjadi pemasukan negara, dividen BUMN. Pengelolaan lebih terjamin karena ada pengawasan pemerintah. Selanjutnya, kekurangan perusahaan negara. Kadang kurang efisien karena adanya birokrasi dalam pengambilan keputusan. Risiko penyalahgunaan kewenangan lebih tinggi jika pengawasan kurang ketat. Motivasi mencari keuntungan bisa lebih rendah dibanding perusahaan swasta. Tidak semua BUMN kompetitif, terutama jika bersaing langsung dengan swasta. Politik bisa mempengaruhi keputusan manajemen, misalnya penunjukan direksi. Selanjutnya, contoh perusahaan negara atau BUMN. PT PLN Persero, penyedia listrik nasional. PT Pertamina Persero, penyedia energi dan BBM. PT Kereta Api Indonesia Persero, layanan transportasi kereta. Perum Bulog, penyedia pangan nasional. Perum Damri, transportasi darat. Bentuk organisasi perusahaan yang selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan manfaat ekonomi secara bersama. Koperasi beroperasi dengan semangat gotong royong, demokrasi, dan kebersamaan. Selanjutnya, ciri-ciri koperasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan mencari laba maksimal. Modal berasal dari anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota, bukan pada pengurus. Kegiatan usaha mencakup tiga bidang utama, yaitu produksi, konsumsi, dan perkreditan. Mengutamakan kerjasama dan kepentingan bersama. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi dan partisipasi anggota. Bersifat terbuka dan sukarela bagi siapapun yang ingin menjadi anggota. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, satu anggota memiliki satu suara. Selanjutnya, kelebihan koperasi. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga manfaat dirasakan langsung oleh anggota. Pengambilan keputusan demokratis melalui rapat anggota. Modal relatif stabil karena berasal dari anggota sendiri. Mendorong rasa kebersamaan dan gotong royong. SHU dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing anggota. Dapat membantu anggota memperoleh barang atau layanan dengan harga lebih murah atau pelayanan lebih baik. Selanjutnya, kekurangan koperasi. Modal terbatas karena hanya mengandalkan kontribusi anggota. Pengelolaan bisa kurang profesional jika pengurus tidak kompeten. Kadang muncul konflik karena perbedaan kepentingan antara anggota. Perkembangan usaha lambat dibanding perusahaan swasta yang modalnya besar. Bergantung pada partisipasi aktif anggota, yaitu jika rendah, koperasi sulit berkembang. Selanjutnya, contoh koperasi. Koperasi simpan pinjam atau KSP yang menyediakan pinjaman dan layanan keuangan. Koperasi konsumen yaitu menjual barang kebutuhan sehari-hari untuk anggota. Koperasi produksi yaitu anggota yang memproduksi barang, misalnya koperasi pengrajin atau petani. Koperasi pegawai atau KPN yaitu di instansi pemerintah.
Koperasi Serba Usaha KSU menjalankan berbagai jenis layanan sekaligus. Sekian pemaparan mengenai bentuk-bentuk organisasi perusahaan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa.